Check out ya bang ya, kunci. Lepas bro. Apa ini truk-truknya? Pertasok nih, berapa kilo? 12 kilo. Wah, 12 kilo. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.23 ya. Ini posisi kita masih di Kota Lahat. Tepatnya saya nginap di Max Co-Living namanya ya. Ini berdekatan sekali sama City Mall di Lahat ya. Mungkin teman-teman yang domisili di Lahat atau sekitarnya Muara Enim atau mungkin Lubuk Linggau tahu ya ini posisinya di mana. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat ya, badan udah seger lagi, udah mandi-mandi juga ya. Jadi udah seger banget. Ini siap untuk kita melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi di penginapan Max Co-Living ini saya ambil kamar yang single bed teman-teman ya. Dan untuk ukuran single bednya ini dia single extra ya. Jadi biasanya tuh kan 100 kali 200. Nah di sini ini 120 ya. Jadi biasanya kalau 100 mungkin di sini, nah ini 120. Jadi lebih lebar, kita tidurnya juga lebih nyaman ya teman-teman. Di sini ada bantal, terus di sini juga ada bed cover ya. Dari area tidur kita geser ke sampingnya, di sini ada meja, ada lemari kecil di bawah, terus udah ada remote juga, ini ada remote AC, remote TV juga. Nah ini remote TV-nya udah Android TV teman-teman, jadi putar-putar YouTube apa itu udah bisa ya. Di sini ada lampu tidur dan di sini dia punya saklar-saklar lengkap dengan dia punya colokan-colokan plus juga buat cas-cas HP. Ini sudah komplit semua ya. Dan pokoknya di dalam kamar ini dia colokan banyak, nanti kita akan keliling semua ya. Oke, kita bergeser ke sini teman-teman, kita mutar. Nah di sini ada jendela gede ya, besar sekali. Jadi kalau kita mungkin buat aktivitas di dalam kamar itu nggak terlalu merasa kesempitan gitu ya. Kalau kita aktivitas lama mungkin butuh kerja-kerja apa, nah cukup nyaman lah. Dari jendela kita putar lagi ke sini teman-teman. Nah di sini ada TV di atas ya, yang tadi saya bilang sudah Android TV, jadi kita putar-putar YouTube, Netflix bisa ya. Ini untuk meja di dalam kamar ya, nggak terlalu besar tapi menurut saya konfigurasinya enak banget. Jadi mungkin laptopan bisa di sini dan di sini mungkin bisa buat naruh-naruh apalah, ngecas-ngecas apa semua bisa gitu ya. Sudah ada tisu. Kita di sini dikasih air minum satu begini ya, satu. Nah yang ini saya bawa sendiri, sudah habis juga ya. Di sini ada colokan satu ya, berarti sudah dua sama di pinggir kasur tadi. Nah di sini lagi satu ya. Nah jadi ada dua sudah di meja. Ya, dari meja di sini ada cermin besar teman-teman dan kita langsung menuju ke kamar mandi ya. Nah, untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman. Untuk fasilitasnya komplit, ada wastafel, terus kita dikasih sabun juga. Di sini ada toiletnya dan ada hot showernya juga. Jadi semuanya komplit teman-teman. Oh iya, kita juga dikasih handuk teman-teman. Jadi di penginapan ini semua udah komplit. Untuk kamar single bed di penginapan ini teman-teman saya dapat di harga 180.000 per malam ya. Ada juga dia punya fasilitas atau tipe kamar yang lain ya, yang untuk 2 orang, baik twin bed maupun juga yang single bed tapi yang besar itu ya, mungkin yang queen atau yang king size itu harganya di 200.000. Jadi beda 20.000 aja teman-teman udah bisa nginep di sini untuk 2 orang ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour di penginapan ini ya, recommended sekali dari saya untuk teman-teman barangkali ada lewat di Kota Lahat, butuh tempat untuk transit atau mungkin mau nginap 2 malam juga. Nah, di sini nyaman sekali teman-teman. Bisa langsung lihat di dia punya Google Maps, ada nomor telepon di situ, atau mungkin lihat di dia punya Instagram juga mungkin ada ya. Saya belum cek tapi kayaknya sih ada. Namanya Max Co-Living. Ya, Max Co-Living atau ada hostel atau ya, pokoknya Max Co-Living lah di map. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadi harga sudah, keliling juga sudah, udah komplit rasanya ya. Kita siap-siap. Oke, kita keluar teman-teman. Ya, jadi seperti ini untuk di depan kamar. Saya dapat di kamar 201 ini ya. Depan ada ruang santai bersama. Nah, di sebelah kanan sana ada dispenser dan dapur mini gitu ya. Mini pantry, ada kompor, ada kulkas juga. Oke, kita jalan. Tutup pintu dulu. Oh iya, ini cabut dulu. Pagi bang. Berangkat.
Check out ya bang ya, kunci. Makasih. Oke, semua udah siap. Kacamata simpan dulu karena kayaknya sih agak mendung ya. Simpan dulu deh. Saya mau keluar beli air minum, jadi kayaknya mau berhenti dulu. Ayo bang. Makasih. Hah? Siap, makasih bang. Oke, kita keluar. Iya. Terima kasih Max Co-Living. Kita udah boleh istirahat satu malam, segar, langsung jalan lagi. Cukup mendung juga pagi ini ya. Kita langsung jalan, mudah-mudahan hari ini nggak hujan ya. Mampir dulu beli ini nih di depan Indomaret. Oh, kita posisi di Lingkar Luar Lahat nih. Itu ada namanya, Indomaret Lingkar Luar. Cepat saja teman-teman, kita langsung keluar dari Kota Lahat. Selamat jalan dari Kota Lahat. Wih, udah ada apa namanya, dia punya gapura ya, dan langsung kita melintas saja. Ini kita udah posisi masuk di jalan lintas Sumatera ya teman-teman. Dan untuk plan riding kita hari ini ya, setelah kita bermalam di Kota Lahat, untuk hari ini melanjutkan perjalanan pulang ke home base kita di Jakarta. Kita kalau langsung kayaknya kejauhan teman-teman, jadi kita akan bermalam dulu di Kota Bandar Lampung ya. Targetnya ke Kota Bandar Lampung, tapi kalau dilihat jaraknya sih jauh banget ya. Untuk hari ini itu 427 kilo ya ke Kota Bandar Lampung. Nanti kita lihat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa sampai di Kota Bandar Lampung sebelum terlalu malam ya. Tapi kalau lihat-lihat kondisi, kalau terlalu malam sepertinya kita akan nginap sebelum masuk di Bandar Lampung. Tapi kalau nanggung sih misalnya jam 7, jam 8 gitu, oh nggak apa-apa lah, kita tetap gas ya, biar langsung kita bermalam di Kota Bandar Lampung aja. Untuk jalur kita hari ini teman-teman, dari Kota Lahat menuju ke Bandar Lampung kita akan lewatin lintas tengah Sumatera ya. Jadi dari Kota Lahat kita menuju ke Muara Enim ya, terus Simpang Meo, Batu Raja ya, Martapura, terus sampai Kota Bumi dan masuk ke Bandar Lampung ya, Bandar Jaya gitu-gitu sampai masuk kota. Ya, estimasi jarak itu 427 kilo tadi ya, udah kita mention sebelumnya teman-teman. Dan untuk estimasi waktu tempuh itu mungkin sekitar 10 jaman mungkin ya teman-teman, 10 jam. Jadi kalau kita berangkat jam 8 sekarang, estimasi Google sekitar jam 6 kita sampai. Tapi itu kan jalan terus ya, dan mungkin kecepatannya juga agak lumayan. Kalau kita jalan santai ya mungkin bisa sekitar 12 bahkan mungkin 13 jam. Jadi kalau estimasi saya sih jam 8 jam 9 malam baru sampai. Ya semoga untuk cuaca juga bagus. Ini udah mulai agak mendung juga sih. Mudah-mudahan bisa tetap bertahan dan nggak hujan lah, biar kita bisa cepat dan nggak ribet juga di jalan. Mengingat ini udah riding mulu, takutnya kalau hujan-hujanan malah badan makin ngedrop ya. Jadi mudah-mudahan cuaca bagus, kita bisa tetap jalan terus dan badan tetap fit di jalan. Oke, sama-sama aja teman-teman, join kita bareng-bareng gas menuju ke Bandar Lampung dari Kota Lahat. Let's go. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya, ini udah ada mobil-mobil besar itu lagi ngantri solar itu teman-teman, dan solar lagi habis di pom bensinnya, jadi mesti nunggu untuk refuel dan langsung diisi lagi ke mobilnya ya. Buat teman-teman yang belum pernah ke Kota Lahat ya, sebagai gambaran, Kota Lahat ini nih kota tambang ya teman-teman, atau industri batu bara. Jadi banyak sekali pekerja-pekerja. Kalau kita masuk kota, kita akan sering lihat bapak-bapak pakai baju safety gitu ya, yang ada tempelan 3M-nya. Biasa bajunya warna oranye gitu, bajunya besar-besar. Kok besar-besar? Lihat trek besar jadi bilang baju besar-besar. Bukan baju besar, maksudnya bajunya tuh baju-baju safety. Dan biasanya itu lagi nunggu mobil tambang teman-teman, mobil jemputan karyawan ya. Jadi dia lewat gitu, nanti bapak-bapaknya udah tunggu di samping-samping jalan gitu ya, tunggu buat dijemput mengarah ke tambangnya. Itu pemandangan yang akan sangat umum sekali. 1, 2,
ada mobil-mobil double cabin biasanya ya, mobil double cabin yang depannya itu ada benderanya. Nah itu juga akan sering kita jumpai di kota Lahat ini. Biasanya Hilux atau kayak Pajero gitu, tapi yang double cabin punya apa ya, Triton ya kalau nggak salah, Strada atau ya gitulah. Nah itu akan sering kita lihat sini. Terus untuk karena ini kota batu bara teman-teman ya, banyak tambang batu bara, jadi memang apalagi kalau pagi gini ya, itu kita akan mencium aroma-aroma batu bara ya, aroma khas batu bara lah ya. Saya nggak bisa gambarin gimana, tapi kira-kira kalau teman-teman lewat di area yang memang banyak atau ini mobil karyawannya kayak gitu teman-teman ya, jadi mobil elf gitu atau kayak gini, tapi dia 4x4 ya, jadi memang kali 4, dia di depannya ada garden lagi, mungkin nganter masuk sampai ke area yang off-road banget kan, jadi perlu untuk 4x4. Kalau lewat pagi-pagi itu masih ada aroma-aroma batubara, karena angkutan batubara itu hanya diperbolehkan malam ya teman-teman, malam, karena namanya batubara kan dia ada ngebul ya, debu dan segala macamnya, mungkin jatuh-jatuh juga. Jadi kalau siang itu mungkin akan mengganggu lalu lintas masyarakat umum kan. Nah dibuatkanlah peraturan harus melintas tuh malam, mungkin jam-jam berapa, baru boleh lintas jam 10 mungkin ya, sampai terakhir mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Makanya kalau kita berangkat pagi jam 7, jam 8 gini masih ada kecium aroma-aroma batu bara gitu. Nah ini lumayan nih teman-teman, jalanan dibasahin sama PT biasanya ya. Jadi karena apa namanya, ada drum tengah jalan bro, gokil. Nah ini nih, jadi karena memang yang lewat sini truk tambang, untuk mengurangi debu, disiram sama PT nih biasanya kayak gini ya, setiap hari untuk mengurangi debu dari komplainan warga ya. Biasanya siram manual begitu orang yang nyiram, ataupun truknya itu udah dipakaikan nozzle ya, dipakaikan nozzle di belakang spesial untuk sambil jalan pelan gitu sambil siram juga. Memang apa namanya, kalau nggak disiram gini, ampun, debu-debu batu baranya ya, atau tanah-tanah ya yang dibawa sama rodanya. Ini teman-teman bisa lihat mobil tambangnya kayak gitu tuh ya. Ini masuk ke arah, nggak tahu, mungkin workshopnya ya, jadi workshop mobil-mobil buat apa istilahnya, perbaikan. Nah ini di depan ada satu lagi nih buat siram ya. Kalau tadi manual, nah ini nih yang udah dipakaikan nozzle di belakangnya, tinggal dikucur aja sambil jalan pelan. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini memang sangat membantu sekali, kalau enggak, kita yang lewat aja kotor banget gitu ya teman-teman. Gimana orang yang setiap hari memang dia tidur di sini, maksudnya tinggal di sini gitu, aduh rumahnya debunya bukan main itu. Saya nggak tahu sih ya teman-teman, tapi mungkin ada apa namanya, kompensasi mungkin ya, kompensasi karena wilayah tambang, terus mungkin kotor-kotor juga, debu setiap hari ya, mungkin adalah kompensasi ya untuk warga-warga yang sekitar sini terdampak debu-debu tambang ya. Karena hari ini untuk kita punya jarak itu cukup jauh juga teman-teman, selama perjalanan kita ini ya, dari Jakarta berangkat sampai ke Batam, udah explore ya, sampai balik lagi ke Sumatera ini dan mengarah pulang. Ini kayaknya jarak terjauh deh yang saya tempuh dalam satu hari. Biasanya yang lain itu paling banyak tuh 300 ya, paling banyak tuh 300 kilo atau mungkin 320 gitu, tapi kali ini 420 ya, lebih banyak 100 kilo dari biasanya. Ya nggak apa-apa lah, kita jalan santai aja, soalnya nanggung sekali ya kalau kita nginep lagi di tengah-tengah. Mending kita langsung gas aja gitu. Jadi menyiasati jarak yang jauh, kita untuk ritme berkendaranya mungkin setiap 1,5 jam kayaknya ya, 1,5 jam atau 2 jam kita berhenti ya. Kadang-kadang kalau jaraknya di bawah itu, biasanya saya kalau masih enak saya jalan terus aja. Karena kemungkinan bisa cepat kan, tapi kalau di atas itu walaupun masih enak di badan ya, belum terlalu capek gitu, belum pegel, kita udah berhenti aja biar jarak kita bisa lebih jauh dan
Jangan tunggu sampai udah ngantuk dulu ya baru berhenti gitu. Biar di jalan itu bisa tetap ngisi terus. Kalau udah ngantuk tidur malah waktunya lebih lama gitu ya. Mending berhenti kecil tapi sering daripada sekali berhenti lama gitu yang ada bablas. Apalagi kalau ketiduran. Pernah tuh saya ketiduran di mana ya? Kayaknya di Kalimantan nih. Tuh saking ngantuknya tidur bablas. Ada kali hampir 1 jam di ada apa kayak balai gitu pinggir jalan. Oke, intermezzo dulu. Nah, inilah jalur-jalur tambangnya ya. Di kiri sama kanan ini masuk tambang. Biasanya mobilnya tuh suka nyebrang jalan gitu ya, set gitu. Makanya untuk di pinggir jalan itu Pak security jagain biar kalau ada yang mau nyebrang itu dibantu atau dituntun gitu ya. Maksudnya biar nggak takutnya salah posisi atau gimana malah nanti kesenggol sama pengendara yang lain gitu. Oke, sebelah kanan ini ada apa tadi? Arah mana? Kayaknya apa namanya? Terminal atau apa ya? Ah, ini dia teman-teman, Terminal Muara Enim. Oke. Welcome teman-teman semua. Ya, kita udah nyampe di Muara Enim. Kira-kira 40 menit lah ya. 40 menit berkendara atau sampai 1 jam kita udah nyampe di sini. Kita masuk ke kota Muara Enim. Tadi pagi saya udah sarapan teman-teman. Sarapan pop mie aja yang cepat ya. Nanti sekalian kita makan siang yang nampol lah ya. Nanti ini untuk mapnya saya tembak ke Batu Raja teman-teman. 112 kilo lagi dari sini atau sekitar 3 jam. Jadi kalau 3 jam ya sekitar setengah 12 jam 12 gitulah kita maksi di sana ya di Batu Raja. Ini sekarang posisi masih aman sih, paling nanti kita break aja sama minum-minum, beli roti paling ya, beli roti biar di jalan mantap terus. Wih, ini ALS lagi bro. Oke, nomor bodinya nggak kelihatan. Selamat datang di Tanjung Enim. Wih, cepat saja teman-teman dari Muara Enim ya. Kita udah nyampe di sini mungkin sekitar 20 menit berkendara udah nyampe ya. Nah, ini sebelah kanan ada Klawas Water Park. Hari ini karena hari biasa, hari Selasa teman-teman, jadi nggak begitu ramai. Mungkin kalau weekend lebih padat ya. Nah, ini di atas kita ini flyover Batubara nih teman-teman. Jadi khusus untuk kendaraan yang melintas itu punyanya PTBA ya, atau Bukit Asam. Sama nih seperti di atas kita juga ini kayaknya apa ya, kereta mungkin ya, soalnya nggak begitu besar ya. Nah, sebelah kanan ada pembangkit teman-teman, pembangkit tenaga uap PLTU ya. Nah, sebelah kanan ini masuk ke PTBA teman-teman ya, daerah area tambang. Nah, kita lanjut terus lurus saja menuju ke Provinsi Lampung ya untuk hari ini. Kurang lebih kita sekarang ini login di 1 jam berkendara ya, dan kita cover tuh kurang lebih udah sekitar 50-60 kilo. Dari Tanjung Enim ini 98 kilo lagi menuju ke Batu Raja ya, atau Batu Rajo di sini biasa bilangnya gitu teman-teman, karena dialek atau bahasa yang dipakai sehari-hari di sini sama seperti di Palembang ya teman-teman. Jadi kemana Batu Rajo? Wih, udah bisa nih dikit-dikit. Sampai saat ini teman-teman, sejak berangkat dari Jakarta ya, ini kurang lebih sampai hari ini kita udah masuk ke hari berapa ya, 11 apa 12 ya, kurang lebih begitulah ya teman-teman. Yang jelas kayaknya udah di atas 10 harian lah, udah lebih. Dan sampai sekarang ini Bisri kurang lebih jalan udah mau berapa ya, 2000-an lebih ya, 2000 apa mau 2500 kayaknya ya, putar-putar semua di Batam ya, jalan sampai ke Jambi, terus mengarah juga ke sini. Pokoknya udah lumayan. Jadi ini pulang sampai di rumah kita, yang paling penting ganti oli jangan lupa, terus servis besar juga ya. Dan sampai sekarang juga untuk tarikan nggak ada keluhan teman-teman ya untuk Bisri. Pokoknya ini beat, saya nggak tahu kalau yang lain teman-teman ya, beat yang lain karena nggak pakai beat seri lain, tapi beat yang seri punya seperti saya ini tahun 2015 yang ESP. Ini pokoknya
badak banget lah, sudah teruji teman-teman. Beat saya ini udah pakai kemana-mana ya, bandel banget, irit pula. Itu paling primadonanya itu, atau selling pointnya itu, iritnya itu perawatan gampang ya kan. Partnya tahan ya, bandel. Yang pernah rusak tuh apa ya ini ya, kayaknya standar deh, maksudnya yang bukan fast moving ya. Fast moving itu kan kayak kampas, itu mah sering ganti lah. CVT ya, itu apalagi udah ganti. Pokoknya dalaman CVT si Bisri ini, kalau teman-teman tanya, bang udah pernah ganti puli belum, ganti itu semua udah pernah ganti teman-teman, semuanya ya, sampai laher-laher apalah yang di dalam CVT itu semua udah pernah diganti ya. Apalagi fanbel nggak usah ditanya, itu udah beberapa kali lah. Ya udah nggak tahu sejak awal. Pokoknya umur fanbel itu kan kalau mengikuti buku manual ya, itu sekitar 20 atau 24 ribu ya. Nah itulah udah, pokoknya beberapa kali ganti. Kadang-kadang juga saya melihat kondisi juga teman-teman, nggak selalu mengikuti buku manual ya. Kalau memang manakala retaknya udah parah gitu ya, kayaknya wah ini nggak bakal tahan lagi nih kalau kita trip berikut, saya ganti aja gitu. Tapi kalau sekiranya bisa, pakai terus ya kan. Untuk spek, kalau teman-teman tanya, bang speknya apa? Nah, Bisri ini speknya herbal teman-teman, alami ya. Jadi memang bawaan pabrik aja, standar, nggak pernah ganti aftermarket ya, baik roller, CVT, puli, apalagi dibikin apa, biasanya kalau Matic itu kan dibikin kayak derajat-derajat gitu ya, dia punya puli-puli. Enggak teman-teman, ini punya saya benar-benar standar semua ya, pakai kemana-mana, tarikan masih cukup sih menurut saya. Ada beberapa teman-teman juga yang, bang mending ganti ini bang, lebih enak bang, diganti ininya lebih ringan, lebih apa gitu. Tapi menurut saya sih yang standar ini bagi saya masih cukup, dan daya tahannya kuat ya. Jadi saya nyaman dengan menggunakan tetap spek standar saja ya, belum butuh untuk diganti dengan produk-produk aftermarket. Mungkin bisa jadi suatu saat ya, kalau dirasa butuh saya ganti, tapi kalau enggak ya saya tetap pakai yang standar saja gitu. Lagian nggak pusing-pusing juga, tinggal pergi ke dealer beli ya kan, ke Ahas beli ya kan, dia punya kodenya udah ada, tinggal beli pasti sesuai gitu, nggak takut-takut salah ya. Setelah dari Lahat masuk Muara Enim, terus ke Tanjung Enim. Nah, lintas keluar dari Tanjung Enim nih ya seperti ini teman-teman ya, sudah mulai sepi. Kalau tadi itu kan masih kota-kota ya, kita masih lihat keramaian, rumah-rumah penduduk. Terus masih ya area-area tambang, banyak Komatsu ya, United Tractor, tuh banyak tuh kantor-kantornya. Di sini sudah tidak terlihat teman-teman ya, lepas dari Tanjung Enim ya, udah mulai kembali lagi ke sawit-sawit, terus karet-karet ya, kebanyakan sawit sih di sini. Jadi sawit udah banyak. Sebelah kanan nih apa nih? Buah ini bro, jeruk kayaknya. Wah mantep ini, jarang-jarang lihat ada jeruk tadi. Kayaknya ya bukan itu ya, pokoknya kebun buah lah itu. Sampai di sini kita udah jalan kira-kira 2 jaman lah ya, hampir mau 2 jam lebih sedikit. Kita cover udah sekitar 75 kilo atau 80 kilo ini. Ini dari sini 70 kilo lagi sampai ke Batu Rajo ya. Nanti Batu Rajo kita makan apa yo? Makan, nanti baru lihat lah. Tadi sih sempat kepikiran kayak bakso-bakso ya. Cuman aduh kayaknya lapar banget, pengen yang nampol-nampol. Nasi enak sih, sama ayam dong tentunya. Chicken bro, protein ya kan, protein. Nanti baru lihat mau di chicken mana. Chicken kan ada banyak, pokoknya yang tersedia yang paling pertama kelihatan, nah itu kita mampir ya. Ini di daerah sini apa ini? Oh, bikin bata. Jadi bata di sini agak unik teman-teman, beda ya sama bata di Jawa ya. Dia batanya itu nggak gepeng, biasa kan gepeng persegi panjang. Kalau di sini tuh agak bekotak gitu ya, bata-bata di daerah Muara Enim Lahat ini. Jadi tiap daerah memang dengan dia punya khas atau pembuatan bata masing-masing gitu. Dan ada lubang 4 biasanya kalau teman-teman di daerah sini paham nih yang saya maksud ya. Mungkin nanti saya coba cari gambar batu bata di Muara Enim sini ya.
Untuk jalan lintas di sini teman-teman, lepas dari Tanjung Enim, apakah ekstrim bang? Nggak juga ya, biasa aja. Cuman memang banyak tikungan-tikungan ya, nggak selurus kayak kemarin kita dari mana tuh, Sarolangun ke Lahat ya. Itu kan lumayan banyak lah lurusnya dan jalannya lebih lebar. Kalau di sini sedikit lebih kecil. Waduh, udah ngantuk bro. Belum juga makan. Tadi malam saya tidur cukup nyaman teman-teman, bukan cukup nyaman lagi, mantap sekali ya, solid. Sekitar 7 jam ya, kita tidur jam 10, jam 11, bangun sekitar jam 5, jam setengah 6 gitu. Jadi wah, pol-polan lah ya. Udah gitu kamarnya blackout kan, jadi dia punya korden bagus ya kan, nyaman sekali lah kalau tidur blackout gitu ya. Padat sekali bro. Woi, ada blind spot lagi. Ntar kita jangan lewat dulu, gua agak lurus dulu ya. Nah ini nggak ada nih. Iya. Ini bawa apa ya, kayak sampai dia punya itu tuh udah miring, udah kebuka gitu ya. Kayaknya muatannya berat banget tuh. Oke, semoga aman-aman pak di jalan, takutnya muatan berat gitu ya, agak serem. Bisa dilihat teman-teman, ini kiri kanan nggak ada lampu jalan ya, satu. Dan di daerah sini bukan kebun ya, bukan kebun sawit. Kalau kebun itu kan ada yang rawat, berarti ada yang datang, ada yang panen. Kalau di sini hutan, jadi nggak ada yang datang sini spesial untuk ya mau melakukan sesuatu, nggak ada teman-teman ya. Jadi memang sesepi itu pagi ini juga, apalagi malam ya kan. Nah kita kiri nih, atur aja ya. Geng sepeda listrik bro. Goks. Wih rame, touring sepeda listrik. 6 sepeda. Wih, eksotik, mereknya itu ya. Wih, padat. Ay. Kiri bisa nggak nih? Wah, kiri juga nggak bisa. Masuk. Oke, ini mobil berhenti nunggu apa ya? Ngepas bro. Nunggu apa ya ini truk-truknya? Kenapa nggak lewat ya? Oke, kita coba jalan. Apakah depan macet juga? Ada apa ya di sini? Wow, nggak gerak bro, depan juga. Oke. Oh, ini ada pasar di sini ya. Nih baru pada bongkaran teman-teman. Macet banget di sini. Tuh, ya kan? Baru bongkar. Baju-baju jual apa tuh? Sabun-sabun. Semua. Ini kayaknya pasarnya keliling nih. Jadi habis dari sini dia jualan lagi di mana. Pokoknya keliling-keliling lah ya. Lagi-lagi teman-teman, asik jalan. Ini bensin udah di bawah merah lagi. Ini kayaknya pom masih jauh. Coba kita cek pom, kalau masih jauh kita isi BBM di belakang situ aja, kayaknya ada deh. Pertasop nih, berapa kilo? 12 kilo. Wah, 12 kilo kuat nggak nih? Jangan ambil resiko. Mending kita isi dulu seliter ya. Kita isi dulu seliter baru jalan. Ya. 13, bayar dulu. Makasih. Oke. Aman lah kalau dari sisi liter minimal ya. 50 kilo mah bisa lagi nih. Beat gitu. Akhirnya teman-teman kita dapat posisi enak juga ya. Ini kita ada di Indomaret
Semidang Aji ya teman-teman, dari Indomaret ini menuju ke bentar teman-teman, menuju ke Baturaja tuh sekitar setengah jam lagi ya. Gak apa-apa, walaupun udah deket kita tetap makan dulu ya, ganjel dulu baru habis itu makan siang beneran. Posisi untuk di sini teman-teman ya, untuk situasinya sepi-sepi aja ya karena daerah lintasan ini, jadi nggak begitu rame. Sementara ada ini sekitar 6-7 motor dan 2 mobil lagi berhenti juga untuk belanja ya. Sarapan dulu ya, apa jajan dulu, kita lanjut lagi. Oke, sebelum masuk ke tengah kota Baturaja teman-teman, kita isi BBM dulu yang langsung aja, nggak ngantri nih. Oke, turbo ada, turbo aja lah, turbo 35. Iya, ngomong dewe. No. Kasih. Iya, sama. Oke, habis isi turbo 35. Berarti hari ini kita isi baru 2 kali ya. Satu kali Pertalite apa namanya? Kayaknya saya pernah makan di sini deh, dekat-dekat sini. Kita isi yang Pertalite eceran 13.000, ini turbo 35. Jadi 35 tambah 48 lah ya, 48.000. Dan ini kita kayaknya masih, hari ini kayaknya bakal 2 kali isi lagi. Jadi mungkin 3 kali isi, 4 kali isi sama eceran itu. Oke, kita lanjut di tempat makan aja. Ini pengen yang nampol, kita ini aja deh, apa namanya, nasi chicken aja ya, biar puas bro. Ntar malam baru cari warteg biar ada sayur. Oke bro, andalan ini ya, kita udah pesen nasi dada. Kali ini saya pakai karena paha bawah habis sama sambal geprek. Sayangnya untuk kecapnya habis, jadi kali ini bakal pedas banget kayaknya ya. Sama kita udah ada Coca-Cola. Wah, panas banget tuh. Oke, kita makan. Sudah. Selamat makan dulu semua. Buset. Rawitnya bro, oke. Makan. Wow. Ini pedas banget ya kayaknya. Biasanya di Rocket Chicken tuh ada outlet yang ada kecap, ada yang enggak. Nah ini mungkin yang terus lagi nggak nyediain gitu. Seperti inilah teman-teman suasana siang hari ya, jam 1:30 di kota Baturaja. Ini saya nggak tahu di daerah mana teman-teman. Ini Prof. Dr. Hamka ya di Baturaja. Itu nama jalannya ya teman-teman. Untuk nama daerah saya nggak tahu nih di mana. Pokoknya masih dekat sama Rocket Chicken tadi ya. Rocket Chicken kota Baturaja. Harusnya sih Rocket Chicken di Baturaja nggak banyak, paling ada 1 atau 2. Ya, jadi mungkin teman-teman yang di Baturaja tahu nih posisinya di mana. Nah, ini kita udah keluar di jalan gedenya. Oke. Sebentar. Kiri. Buset, bolong, bro. Iya. Asli panas banget. Gokil. Kayaknya kemarin gak sepanas ini, dah hari ini lebih panas lagi. Apa kita belum jalan kencang aja kali ya? Nanti kalau jalan udah agak cepet, udah nggak terlalu panas lagi. Ini padahal udah buka sleting jaket ya kan, biar nggak terlalu panas. Ini kita punya apa namanya, di lengan juga kendorin biar angin masuk, tapi panas banget. Tadi kita makan pakai nasi 1, ayam 2, dada 1, sayap 1, totalan itu 20 berapa tadi? 29 ya. Sama nambah sambal geprek 1 ya. Jadi sambal geprek itu 4.000, 33.000 tadi ya total. Mantap. Siang ini kita udah makan plus ditambah Coca-Cola. Saya jarang-jarang juga minum Coca-Cola teman-teman ya. Jarang minum manis-manis, cuman karena kita udah minum air banyak juga, tapi rasanya masih kurang ya. Kita kasih yang rasa-rasa dikit lah biar
segar gitu di badan ya, ada yang manis-manis dikit, tapi ya kurang lebih jangan terlalu banyak juga. Ya kan, kalau terlalu banyak ntar perut maju. Jadi secukupnya aja buat rasa-rasa doang sih ya. Kalau lagi pengen ya dikit-dikit gitu cukup ya kan. Jangan minum buat hilangin haus ya teman-teman. Hilangin haus tetap pakai air yang biasa ya. Kalau manis-manis buat hilangin pengen aja. Tadi sambil duduk nyantai ya, saya duduknya juga agak lumayan lama tadi ya, kira-kira mungkin berapa ya? Ada kali 45 menitan ya. Santai sambil duduk-duduk kita lihat-lihat penginapan nih. Belum tahu di mana teman-teman. Saya coba cek ke Kota Bumi ya kan, di Lampung Tengah, lihat Kota Bumi. Untuk daftar penginapannya nggak gitu banyak teman-teman ya, maksudnya yang kelihatan di online. Terus saya cari manual, buka-buka map, terus hubungin satu-satu. Ada yang masih ada tapi harganya lumayan, hampir mau 300 ya. Jadi untuk sementara kita jalan aja dulu ya, nanti sambil lihat enaknya gimana. Kota Bumi bisa, tapi merogoh kocek sedikit lebih dalam ya. Jadi untuk sementara kita sambil jalan aja dulu. Belum tahu mau nginep di mana. Kalau Kota Bumi dari sini 163 kilo lagi ya. Dari posisi kita sekarang ini 163 kilo lagi. Kalau mau kota berikutnya misalnya Bandar Jaya atau Metro, nanggung ya teman-teman. Soalnya tinggal nambah dikit lagi masuk Bandar Lampung, mending Bandar Lampung sekalian ya kan. Jadi ini saya sambil jalan ini sambil menimbang-nimbang. Ini kira-kira cocoknya kemana ini ya. Tapi nanti kita lihatlah, sekiranya kalau masih aman untuk malam kelihatan masih rame, mungkin kita akan gas lanjut aja kali ya. Jadi kalau masuk di Bandar Lampung itu kan pilihannya lebih banyak ya kan. Plus udah lebih dekat juga ke rumah gitu. Memang kita dalam perjalanan pulang ini hawa semangatnya ini beda banget teman-teman ya. Beda banget sama waktu kita berangkat. Wow, kalau berangkat itu semangat 45 bro. Tidur kurang pun nggak ada ngantuk sama sekali, nggak berasa ya, gaspol. Tapi pulang ini tidur cukup, makan cukup ya kan, istirahat banyak, lemesnya mah tetap aja iya. Waduh, begitulah mungkin teman-teman yang sering motoran juga mungkin paham banget ini maksud saya ya. Ataupun ya yang sering traveling, pasti kalau udah mendekati mau pulang, misalnya terbang gitu ya, terus ke bandara untuk mau pulang, aduh rasanya tuh kok kayak lemes banget ya kan. Ya begitulah kira-kira teman-teman, apalagi kita di jalan ini masih lama. Aduh, nanti nyampenya masih malam. Aduh. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu bagian dari kita harus melewati itu semua ya. Jadi ada proses yang harus kita lewatin. Ngarap ini dia yang saya bilang nih, lubang-lubang kayak gini teman-teman ya. Jadi agak ngeri ini. Tuh, ada lubang yang dia nggak kelihatan, tapi pas kita lewat langsung nyiung gitu, kayak jumping ya. Mesti kita hati-hati betul ini. Ngomong-ngomong, ini kita masih di Sumatera Selatan ya teman-teman, belum masuk ke Provinsi Lampung ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat lah ya. Cepat enggaknya tergantung dari kita ngegasnya ini. Tapi biasanya kalau jalan pulang ya santai aja lah ya, nggak usah terlalu ini. Cuma takutnya malam aja sih. Nggak apa-apa, aman. Dilarang masuk. Oh, ada latihan militer. Jadi memang daerah sini daerah militer ya teman-teman. Banyak ranjau. Oke. Jangan kita masuk-masuk sembarang di sini. Ini ada apa lagi nih? Kabupaten Oku. Oke. Oh, ini perbatasan teman-teman. Jadi kita dari Oku kita masuk ke Oki. Oke. Oku. Hah? Oku ke Oku. Oh, Oku ke Oku Timur teman-teman. Sorry. Saya kiranya ke Oki. Ternyata ada kabupaten selain Oku, ada Oku Timur ya. Baru tahu.
Kiranya saya setelah Oku langsung Oki. Daerah sini seperti ini bisa teman-teman lihat ya di Oku Timur ya. Daerah hutan semua, ini bukan apa namanya? Bukan perkebunan sawit ya seperti yang tadi kita udah bahas, ini bukan perkebunan. Jadi nggak bakal ada orang di sini karena nggak ada kepentingan kan, bukan perkebunan. Kecuali kalau ada kebun kayak sawit gitu kan masih datang yang jemput buahnya. Ada yang apa namanya panen ya, panen buahnya gitu, walaupun mungkin 1-2 tapi masih ada. Kalau di sini tidak ada ya, kecuali yang orang-orang melintas saja gitu, sama seperti kita gini yang melintas. Selebihnya yang stay di sini agak lama gitu nggak ada. Sebelah kiri ada gerbong itu teman-teman, apa namanya, batu bara. Wow, itu dia kalau sekali narik itu 70 kali. Posisi karena di sini udah dekat sama Jakarta teman-teman, jadi untuk yang plat-plat B juga udah lumayan banyak ya. Udah mulai kelihatan terus di sini. Ini B, ya kan? Kita mampir dulu di Masjid Agung Martapura. Ya teman-teman, sekarang ini jam 2.57. Ini posisi kita istirahat di Masjid Agung Martapura ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita udah melintas masuk ke Provinsi Lampung ya teman-teman. Ini untuk posisinya. Ntar kita buka map dulu ya. Kita mesti untuk ngomongnya nggak bisa kencang-kencang teman-teman, karena yang istirahat juga ada. Ini ada apa, bapak yang jual cilok Mang Yaya lagi istirahat juga. Jadi kita jangan berisik ya. Nah, ini posisi kita di sini teman-teman ya. Ini tinggal mungkin sekitar 5-6 kilo lagi kita udah lintas di garis putus-putus ini ya, Tugu Sumatera Selatan dan Lampung. Langsung kita masuk Lampung di daerah mana saya nggak tahu teman-teman, tapi Waituba ya. Nah, Waituba itu apa, daerah pertama di Lampung Utara kayaknya ya. Terus nanti untuk hari ini teman-teman, saya udah ambil keputusan kita gas aja langsung menuju ke Bandar Lampung. Ini untuk penginapan juga udah kita check out ya, udah pesen gitu. Jadi sampai sana tinggal kita masuk aja. Dari sini kita ke Bandar Lampung itu masih 6 jam lagi teman-teman, atau sekitar 240 kilo ya. Jadi untuk jam 3 sore masih sisa 240 kilo. Iya 240 kilo. Masih jauh banget ya. Jadi kita santai aja, nggak usah diburu-buru ya. Kemungkinan sampai sana sekitar jam 9 atau jam 10 malam, aman lah ya. Di jalan sepertinya rame teman-teman kelihatannya. Jadi kita langsung gas aja. Mudah-mudahan sekarang jam 3, mudah-mudahan sebelum gelap lah ya kita udah nyampe di Bandar Jaya gitu. Diusahakan begitu biar dari Bandar Jaya ke Bandar Lampung tuh udah terang biasanya. Pernah sebelumnya juga kita lintas di situ teman-teman. Waktu itu dari kalau nggak salah Pagar Alam teman-teman ya, lintas di rute yang sama seperti ini. Dan waktu itu sampai di Bandar Jaya juga udah malam teman-teman. Tapi dari Bandar Jaya ke Bandar Lampung tuh karena terang jadi aman lah di jalan. Kita mungkin manuver lihat lubang, terus lihat apa tuh kelihatan semua lah, jadi aman gitu. Oke, sementara untuk plan riding kita hari ini seperti itu teman-teman. Ini kita beres-beres langsung jalan ya. Untuk Bisri seperti ini teman-teman, asli kotor banget ya. Lewat di debu-debu Sumatera. Ini untuk windshieldnya udah nggak bisa kita ucap lagi, benar-benar sekotor itu. Jadi nanggung lah ya. Udah tinggal sebentar lagi udah mau nyampe Jakarta. Nanti sekalian di Jakarta baru kita deep clean semuanya ya, bongkar body ya, terus kita ganti sekalian body yang sekiranya udah apa namanya, udah jelek lah ya, udah termakan usia kayak gini-gini ya kan. Ini kan udah plastiknya udah habis lah dia, plastik kasarnya udah jelek gitu. Nanti sekalian kita ganti lah kayak gini-gini juga nih. Kita ganti biar dia mulus lagi ya, Bisri biar siap untuk kita gas lagi. Oke.